hadir di tempat ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat penyertaannya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang berlimpah kepada semua rekan guru yang hadir di sini karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya hari ini untuk mendukung pendidikan calon guru penggerak saya. Berikutnya saya minta kepada kesediaan dari Ibu Selvi untuk membawa kita dalam doa. Agenda saya hari ini yang pertama tadi pembuka sudah selesai, pemaparan materi dan diskusi, refleksi, kesimpulan, penutup. Nah, sebelum kita masuk di pemaparan materi, saya ada buat kesepakatan kelas, kesepakatan bersama yang ada di sini. Yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada dari ibu guru yang mau menambahkan kesepakatan apa yang kita buat hari ini. Sudah pas? Ya. Ya. Di sini saya mau membahas tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, budaya positif sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti tadi seperti yang sudah saya bacakan sebelumnya. Ada 6 poin konsep-konsep inti di sini. Yang pertama, disiplin positif. Nah, poin dari konsep-konsep budaya positif ini adalah disiplin positif. Itu yang pertama. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk disiplin, yang mengajar anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan disiplin positif juga disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi yang kita inginkan di sini bahwa disiplin positif itu adalah disiplin positif yang muncul dari dalam diri peserta didik. Dan muncul itu berarti bukan karena paksaan dari luar atau karena pengaruh eksternal, tetapi itu muncul karena adanya kesadaran dari dalam diri atau internal. Selanjutnya ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Untuk menerapkan disiplin nilai-nilai kebajikan tadi, karena begitu banyaknya nilai kebajikan, jadi kita lebih mengarah mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Jadi semua nilai-nilai kebajikan sudah masuk di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkenekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Kita tahu nilai kebajikan itu begitu banyak seperti saling membantu. Berarti kalau saling membantu di sini sudah masuk ke dalam nilai bergotong royong dan yang lainnya. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, 3 motivasi perilaku manusia di sini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, saya beri contoh, kita datang ke sekolah di pagi hari, ada yang datang dengan dorongan atau motivasi di dalam dirinya karena takut akan hukuman atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Ada yang datang karena ingin dapat pujian dari atasan atau kepala sekolah. Ada juga yang datang pagi itu, datang lebih awal karena memang ada dorongan atau kesadaran dari dalam dirinya sendiri dan dia ingin menerapkan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi saya harap kita di sini datang pagi atau datang lebih awal di sekolah itu dengan menerapkan nilai yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan hargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Saya yakin rekan-rekan guru yang ada di sini pasti sudah pernah membuat tentang keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Mari kita lihat di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Yang saya kasih paparkan di sini adalah keyakinan kelas. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah dilihat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak ibu guru saat ini, nanti saya kasih kesempatan di akhir untuk tanya jawab. Jadi saya bahas dulu materinya. Kebutuhan dasar manusia di sini ada begitu banyak kebutuhan dasar kita. Setiap kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya dari sini, dari yang saya pelajari, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat penguasaan, dan yang kelima tentang kesenangan. Kebutuhan dasar manusia, di sini ada studi kasus yang sudah saya tulis. Nah, studi kasusnya adalah saya sebagai wali kelas 9A sering mendapat laporan dari beberapa guru mapel tentang salah satu anak wali saya bernama Frando yang sering tidur di jam pelajaran dan mengancam beberapa temannya untuk tidak melapor ke guru. Hampir semua guru melaporkan hal yang sama. Jika Anda menghadapi situasi yang sama seperti saya, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda sebagai wali kelas dan menghadapi situasi yang sama seperti yang saya alami, apa yang Anda lakukan? Terus yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Frando sering tidur di jam pelajaran? Dari studi kasus ini mungkin ada yang ingin menjawab atau menyampaikan pendapatnya. Baik Ibu, izin. Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, saya ingin bertanya, sebagai wali kelas, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi kasus tersebut? Ya, baik. Saya langsung menjawab. Langkah-langkah. Oh iya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas paparan materinya. Jadi tertarik sekali berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagai manusia. Lalu Ibu juga tadi langsung membuat studi kasus, berkaitan dengan persoalan yang dialami oleh anak walinya Ibu atas nama Frando. Lalu yang tadi pertanyaan saya Ibu, kira-kira dari kasusnya Frando ini, kira-kira kebutuhan dasar mana yang harus Frando penuhi dalam hal ini?
Baik, saya menjawab pertanyaan dari Ibu Lian yang pertama tadi, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sebagai wali kelas. Yang kedua, kebutuhan dasar mana yang harus dipenuhi untuk studi kasus dari Frando, atau kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Frando. Baik, ini langkah-langkah yang saya ambil kemarin. Saya panggil Frando dengan pendekatan segitiga restitusi. Saya memanggil beliau dan saya menjawab pertanyaan yang pertama, yang kedua dulu dari Ibu Ira. Pertanyaannya tadi adalah kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi untuk Frando ini. Nah, setelah saya memanggil dan memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi kemarin, di sini saya ada menulis yang pertama adalah karena ia ngantuk, dia sering bergadang di malam. Alasan dia mengantuk di dalam kelas itu adalah karena dia sering begadang di malam hari, karena dia begadang main game. Nah, di sini sebenarnya dia tuh main game di tengah malam karena dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Sebenarnya di sini Frando dilarang untuk main game, tetapi karena dia ingin meluputkan diri dari larangan orang tuanya, dia main game itu di tengah malam, saat orang di luar pengawasan orang tuanya. Nah, kebutuhan dasar di sini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Frando di sini adalah tentang kesenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga mengancam temannya untuk tidak dilaporkan kepada guru-guru bahwa dia sedang tidur di dalam kelas atau dia sedang tidur di jam pelajaran. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi di sini adalah kekuasaan. Terus Frando juga takut kepada orang tuanya untuk main game di jam-jam sekitar jam-jam atau di jam-jam yang masih jam. Kalau pulang sekolah kan jam 12 siang, berarti sekitar begitu rentang waktu sebelum jam 10 malam itu dia takut main game karena takut ketahuan oleh orang tuanya. Jadi di sini yang dia lakukan adalah main di tengah malam. Dan main di tengah malam inilah, kenapa dia main di tengah malam? Karena dia takut dengan orang tuanya. Jadi kebutuhan yang dia inginkan di sini adalah kebebasan. Yang ingin dia penuhi adalah tentang kebebasannya. Terus karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia dan juga gurunya. Jadi setiap kali dia tidur di dalam kelas itu sebenarnya dia senang diperhatikan oleh temannya dan juga guru yang masuk ke dalam kelas atau jam pelajaran tertentu yang dia tidur itu, dia ingin diperhatikan oleh guru. Jadi kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi di situ adalah tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus kenapa dia tidur di dalam kelas? Karena waktu itu dia merasa ngantuk. Kalau dia tidak tidur, berarti dia memaksa dirinya untuk tetap tetap membuka mata atau tetap mengikuti les. Tetapi karena keadaannya dia sangat ngantuk, jadi dia tidur di dalam kelas. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi di sini adalah bertahan hidup. Jadi begitu banyaknya kebutuhan yang ingin Frando penuhi di sini. Jadi ada 5. Jadi ada bertahan hidup, ada ingin disayang dan juga diterima, ada kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan juga kekuasaan. Baik, tadi ada pertanyaan dari Ibu Lian. Pertanyaan yang pertama tadi, Ibu Lian bilang, apa yang saya lakukan untuk memecahkan masalah dari Frando ini? Langkah-langkah apa yang saya ambil? Jadi saya mendekat atau membuat pendekatan dengan Frando untuk memecahkan masalahnya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini saya bertanya yang awal itu begitu Frando bercakap dengan saya tanya, Frando tahu tidak kenapa ibu panggil Frando ke sini? Nah, setelah itu saya bertanya lagi, begitu dia menyadari, oh dia dipanggil karena tidur di dalam kelas. Jadi saya tanya lagi, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya bilang, kalau Frando sudah tahu, Frando sering tidur di dalam kelas saat jam pelajaran, Frando tidak perlu terlalu merasa bersalah sekali karena tidak hanya Frando yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, tetapi begitu banyak juga orang yang pernah melakukan kesalahan. Nah, setelah itu
identitas siswa. Nah, setelah itu kita menanyakan, apakah menurut Frando tidur di dalam kelas adalah langkah yang terbaik? Nah, Frando menjawab bahwa itu bukan langkah yang terbaik. Terus saya bertanya lagi, Frando, kalau ini bukan langkah yang terbaik di malam hari karena saya main game sampai subuh. Jadi saya tanya lagi, setelah Frando menyadari kesalahan Frando, apa ada langkah yang bisa merubah Frando supaya tidak tidur lagi di dalam kelas? Jadi beliau mengatakan bahwa ibu saya seharusnya bisa meminta izin kepada orang tua saya supaya diberikan izin untuk main game di jam-jam istirahat sebelum malam hari, untuk memenuhi keinginannya untuk bermain game. Saya tanya lagi, apakah di kelas kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas? Jadi beliau menjawab bahwa iya ibu. Terus saya tanya lagi, nilai apa atau kesepakatan apa yang sudah Frando lewati, sudah Frando langgar? Nah, setelah dia menyadari nilai yang sudah dia langgar, terus saya tanya lagi kepada Frando, langkah selanjutnya apa yang akan Frando lakukan setelah Frando menyadari kesalahannya? Jadi langkah-langkah terakhir yang ingin dia lakukan supaya dia tidak tidur lagi di dalam kelas adalah dia lebih terbuka dengan orang tuanya bahwa dia ingin main game. Ya, itu ibu. Saya kembalikan ke Ibu Lian dan juga Ibu Ira, mungkin sudah merasa terpenuhi jawaban saya atas pertanyaannya tadi. Sudah. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Ya. Di posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi di sini ada 5. Ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan identitas positif pada diri murid. Ini ada tabel 5 posisi kontrol restitusi. Saya lanjutkan saja. Terus di sini tadi yang saya menjawab pertanyaan dari Ibu Lian sudah menggunakan segitiga restitusi. Tetapi saya belum menjelaskannya tadi bahwa segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita bisa lakukan di dalam segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan siswa itu, yaitu keyakinan seperti keyakinan nilai, keyakinan kelas yang sudah kita buat di masing-masing kelas kita. Nah, menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal tadi ke identitas yang lebih sukses. Nah, dengan pertanyaan tadi, dengan pernyataan bahwa Frando, bahwa kamu melakukan kesalahan ini, kamu jangan takut karena tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu adalah salah satu pernyataan untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara
intrinsik sehingga mampu menggantikan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik, saya sudah memaparkan materi saya tentang budaya positif tadi. Jadi yang berikutnya saya kasih kesempatan untuk rekan guru saya untuk melakukan refleksi dari pemaparan materi saya tadi. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dilakukan atau bagaimana cara pemecahan masalah itu dari yang rekan-rekan guru hadapi selama ini. Saya berikan kesempatan 5 menit. Mungkin Ibu kasih alurnya, refleksinya, mau dibagaimanakan apa yang sudah baik, apa yang belum baik, atau bagaimana Bu? Iya. Alurnya, refleksinya itu seperti apa? Ya, refleksinya adalah menurut rekan-rekan guru yang hadir di sini, apa perilaku dari kita yang sudah baik untuk diri kita sendiri selama ini, yang tidak baik dan juga yang sudah baik. Terus apa yang sudah kita lakukan, yang kita terapkan disiplin positif itu atau budaya positif kepada anak-anak yang sudah baik dan yang belum baik. Yang ketiga, apa cara kita memecahkan masalah untuk murid, apa yang sudah baik dan apa yang belum baik. Bisa pilih salah satunya dari situ, Ibu. Oke, baik Ibu, saya izin memberikan refleksi. Yang sudah baik dari perilaku saya selama ini adalah, saya pikir yang pertama, menjalankan tugas sudah baik sekali. Kemudian yang kedua adalah berbagi ke rekan sejawat tentang apa yang sudah saya pahami, sudah saya lakukan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri saya sendiri. Menurut saya sudah baik. Yang belum baik adalah kecepatan waktu ikut roster yang ada di teknologi ini. Karena saya pikir, kenapa saya tidak tepat-tepat seperti itu? Karena pada pemahaman saya hadir di sekolah itu sesuai dengan jadwal saya. Tapi karena aturan sekolahnya harus hadir sesuai dengan roster, maka usaha yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan yang belum baik itu adalah berusaha untuk mereschedule aktivitas pribadi saya di rumah agar saya bisa hadir di sekolah sesuai dengan jadwal waktu yang tertera dari 7:05 sampai dengan 12:05, atau sorenya sebelum jam 9:30 sampai dengan jam 17:20. Itu tentang saya. Kemudian tentang siswa yang sudah baik adalah mereka baik kalau ada guru, itu yang sudah baik. Yang tidak baiknya adalah mereka akan tidak baik kalau tidak ada guru. Berarti pada hemat saya, menurut pemikiran saya, bahwa mereka ini akan muncul disiplinnya ketika guru ada di depan. Tapi ketika guru tidak ada, maka mereka akan kembali seperti layaknya anak-anak bermain tanpa aturan. Lalu usaha apa yang atau perilaku apa yang sudah saya tunjukkan sebagai teladan untuk itu? Saya selalu memberikan tambahan semacam motivasi ketika saya les agar mereka fokus kepada diri sendiri, fokus kepada tujuan mereka datang dari rumah ke sekolah untuk apa. Tidak perlu melihat ke sekeliling seperti apa ributnya teman-teman, seperti apa perilaku orang lain di luar sana. Itu yang saya lakukan. Kemudian perilaku baik yang sudah saya lakukan kedua adalah ketika saya lihat bahwa murid-murid saya tidak mempraktikkan membuang sampah pada tempatnya. Ketika saya jalan, sampah di mana-mana. Maka perilaku yang saya tunjukkan adalah sering memungut sampah di depan mereka untuk saya taruh di tempat sampah. Mudah-mudahan hal baik itu sudah mereka tiru di perjalanan sebelum ini. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Lilian. Ini luar biasa sekali Ibu, dari perilaku baik dan juga perilaku yang kurang baik selama ini. Mungkin saya minta satu orang lagi untuk menyampaikan perilaku baik, atau kita lanjut ke pemecahan masalah. Ayo, silakan Ibu. Saya kasih kesempatan. Oke Ibu,
setiap guru itu dan juga saya sendiri sudah menerapkan disiplin positif di dalam kelas dengan cara yang pertama, sebagai wali kelas saya membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu atas kesepakatan bersama saya dengan peserta didik saya. Terus yang kedua adalah setiap les wajib dibuatkan kesepakatan belajar. Berdasarkan kesepakatan belajar ini, kita melatih peserta didik itu untuk bisa menyadari dan bisa toleransi dan bisa konsisten dengan apa yang mereka ucap dan juga mereka punya perilaku. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, selama ini juga saya sering menangani masalah yang dialami oleh murid itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi di sekolah itu, kita dapat mengetahui sebenarnya latar belakang murid itu membuat masalah itu karena apa. Karena sebelum mengenal budaya positif, contohnya kalau murid itu terlambat, tanpa tanya kita pukul, tanpa kita pahami dan tahu bahwa murid itu sebenarnya memiliki alasan kenapa dia datang terlambat. Jadi dengan memahami tentang segitiga restitusi, jadi selama ini praktek baik itu yang sering saya lakukan di sekolah untuk menangani peserta didik yang bermasalah. Terus yang berikutnya, yang belum baiknya itu adalah kalau dari guru, kalau kita lihat selama ini mungkin karena kita sistem shift, jadi masih ada guru yang sering terlambat masuk kelas, yang menyebabkan peserta didik itu membuat kegaduhan di dalam kelas. Lalu peserta didik juga, selama ini juga banyak sekali peserta didik yang terlambat datang ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Tetapi dengan melakukan segitiga restitusi, baik guru maupun murid, jadi sekarang itu kita tidak boleh hanya merefleksi diri murid saja. Kita sebagai guru juga harus bisa merefleksi kita punya diri sendiri seperti apa. Jadi itu saja yang saya bisa bagikan sore ini, Ibu. Terima kasih. Baik. Saya kasih kesempatan satu lagi. Atau sudah cukup? Sudah. Baik, saya kasih kesimpulan dari refleksi dari Ibu Lian dan juga Ibu Ira tadi, bahwa anak-anak masih memerlukan kita untuk menumbuhkan disiplin atau budaya positifnya itu secara internal. Karena tadi dari Ibu Lian tadi mengatakan beliau sering memungut sampah di depan anak-anak, untuk ditiru oleh peserta didik kita. Berarti di sini anak-anak belum sadar bahwa kebersihan lingkungan itu penting. Terus yang kedua adalah masih ribut di dalam kelas kalau tidak ada gurunya. Berarti di sini anak-anak belum memunculkan kesadaran secara internal dari dalam dirinya apa tujuan dia datang ke sekolah. Terus yang berikutnya, refleksi untuk kita para guru. Refleksi untuk para guru tadi, bahwa kita jangan hanya membuat refleksi kepada siswa, tetapi kita juga harus merefleksi diri kita supaya kita lebih baik dari hari sebelumnya ke hari sebelumnya. Berarti harus ada perubahan dari hari ke hari. Semoga dengan adanya materi budaya positif hari ini mengingat atau mereview kembali tentang budaya positif yang sudah ada di dalam diri kita supaya ditonjolkan kembali dan juga diterapkan kepada diri sendiri dan juga siswa. Ya, sekian dan terima kasih dari saya, dan saya pikir sudah selesai. Jadi sebelum doa penutup, saya minta semua rekan guru yang hadir di sini untuk mengisi daftar peserta yang ikut.
Ya, sambil mengisi daftar hadirnya, saya minta Ibu Reti bawa kita dalam doa penutup.